tahun 2023 luasnya sekitar 5.782.5 km persegi yang merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Timur dan Pulau Jawa. Memiliki wilayah yang luas tentu membuat kebutuhan akan air bersih sangat meningkat pesat. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap pelanggan atau calon pelanggan. Salah satu cakupan wilayah dari PUDAM Banyuwangi dalam memberikan pelayanan air minum yaitu daerah di bagian selatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu di Kecamatan Tegal Beningo. Capaian indikator penggunaan air minum di Kabupaten Banyuwangi masih terbilang sangat rendah, yaitu pada tahun 2011 sebesar 5,52%, tahun 2012 sebesar 7,28%, tahun 2013 sebesar 7,65%, tahun 2014 sebesar 14%, dan pada tahun 2015 mencapai 26,14%. Cakupan air minum pedesaan yang dikelola HIPPAM mencapai kurang lebih 18%. Capaian layanan air minum perkotaan yang dikelola PUDAM mencapai 40%. Dari data capaian indikator bahwasanya konsep mekanika fluida sangat penting dalam segala aspek untuk memenuhi indikator keberhasilan cakupan air minum yang akan dikelola oleh pihak HIPPAM. Tak hanya itu, konsep mekanika fluida sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pengolahan serta pengelolaan mulai dari sumber hingga tangan konsumen. Metodologi. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banyuwangi, atau lebih tepatnya di bagian IPA yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data didapat setelah melakukan riset terhadap beberapa jurnal yang berkaitan tentang IPA Banyuwangi dan konsep mekanika fluida dalam proses pengelolaan sistem pada IPA. Selanjutnya yaitu pembahasan mekanisme aliran. Seperti pada umumnya, instalasi pengolahan air di Kabupaten Banyuwangi memiliki sistem hidrolik yang bekerja pada setiap rangkaiannya. Sistem hidrolik merupakan teknologi yang memanfaatkan fluida bertekanan untuk menghasilkan, mengontrol, dan mentransmisikan tenaga. Prinsip dasar dari sistem ini adalah hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan merata ke segala arah. Sistem hidrolis dari IPA bertujuan memastikan air bergerak melalui setiap unit pengolahan dengan efisien. Sistem tangki akan diterapkan dalam keadaan di mana suatu kondisi tidak dapat digunakan sistem sambung langsung. Prinsip kerja sistem ini adalah sebagai berikut. Air yang telah ditampung dalam tangki bawah dipompakan ke dalam suatu bejana atau tangki tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi. Nah, pada sistem air bersih, penyediaan air harus dapat mencapai daerah distribusi dengan debit, tekanan, dan kuantitas yang cukup dengan kualitas air sesuai standar atau higienis. Oleh karena itu, perencanaan penyediaan air bersih harus dapat memenuhi jumlah yang cukup, higienis, teknis, yang optimal, dan ekonomis. Analisis data dan pembahasan. Desain hidrolis dan sistem pengairan. Jenis pipa yang digunakan dalam proses pengelolaan air dalam mayoritas pipa di Banyuwangi memiliki jenis pipa yang biasanya digunakan dalam pipa HDPE. Pipa ini dirancang untuk mengalirkan limbah cair tanpa media pendorong, sehingga hanya membutuhkan dorongan gravitasi. Pipa ini juga membantu mempercepat distribusi air bersih ke tempat-tempat yang membutuhkan. Sedangkan desain aliran yang digunakan yaitu menggunakan simulasi software EPANET 2.0 dengan melibatkan analisis
melibatkan tekanan pada jaringan pipa sesuai standar hidrolis Permen BU tahun 2007, tekanan 5 sampai 80 meter dan kecepatan aliran 0,3 sampai 4,5 meter per detik. Oke, ini untuk sedikit aliran. Selanjutnya kecepatan alirannya seperti yang di layar. Selanjutnya itu heat loss. Nah, heat loss merupakan kehilangan energi atau tekanan yang terjadi ketika air mengalir melalui sistem seperti pipa, fitting, dan unit pengolahan seperti filtrasi atau sedimentasi. Nah, heat loss menjadi perhatian penting dalam perancangan dan pengoperasian IPA karena mempengaruhi efisiensi sistem serta kebutuhan daya pompa. Selanjutnya itu faktor penyebab heat loss. Yang pertama yaitu gesekan dengan dinding pipa, di mana gesekan antara fluida dan permukaan dalam pipa menyebabkan penurunan tekanan. Semakin kasar permukaan pipa, semakin besar kerugian tekanannya. Yang kedua yaitu perubahan arah aliran, di mana belokan atau tikungan dalam pipa menyebabkan turbulensi yang meningkatkan kerugian tekanan. Langkah meminimalisir heat loss. Yang pertama yaitu memilih diameter pipa yang tepat. Menggunakan pipa dengan diameter yang lebih besar dapat mengurangi kecepatan aliran dan gesekan, sehingga menurunkan kerugian tekanan. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah belokan dan fitting. Merancang sistem dengan jumlah belokan dan komponen tambahan seminimal mungkin dapat mengurangi turbulensi dan kerugian minor. Distribusi dan penyebaran aliran. Kebutuhan air bersih diperkirakan dalam jangka waktu 2022 sampai 2042 karena kebutuhan air bersih akan meningkat setiap tahunnya, sehingga sudah ada persiapan untuk air bersih beberapa tahun yang akan datang. Proyeksi kebutuhan air minum dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Nilai kebutuhan air minum rata-rata tertinggi pada tahun 2042 adalah Kecamatan Tegal Delimo, yaitu sebesar 44,96 liter per detik. Sedangkan untuk yang terendah adalah Kecamatan Siliragung, yaitu sebesar 19,87 liter per detik. Selanjutnya itu kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari pembahasan tersebut, yang pertama yaitu pentingnya mekanika fluida. Pertama, konsep mekanika fluida sangat berperan dalam pengelolaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Banyuwangi. Kedua, mekanika fluida mendukung sistem hidrolik untuk memastikan efisiensi aliran, tekanan, dan kuantitas air sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu optimalisasi sistem pengelolaan, di mana sistem hidrolik berbasis hukum Pascal diterapkan untuk memastikan aliran air yang efisien pada instalasi pengolahan air. Yang kedua itu perencanaan menggunakan simulasi EPANET 2.0 membantu memastikan standar teknis dalam tekanan dan kecepatan aliran. Yang ketiga yaitu manajemen heat loss, di mana kehilangan tekanan atau heat loss menjadi tantangan utama dalam sistem distribusi. Upaya untuk meminimalkan heat loss dilakukan melalui pemilihan pipa yang sesuai, pengurangan belokan, dan penggunaan desain yang efisien. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas air. Dengan penerapan mekanika fluida diharapkan cakupan layanan air bersih di Banyuwangi dapat meningkat secara signifikan, baik dalam kualitas maupun kuantitas, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Nah, keseluruhan strategi ini bertujuan menciptakan sistem pengolahan air yang higienis, efisien, dan berkelanjutan. Ya, mungkin hanya itu presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Dina Kardiantara dengan NIM 2310661015. Saya izin bertanya untuk kelompok 3. Apa dampak dari kehilangan tekanan atau head loss pada kinerja sistem distribusi air PDAM dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Esti Dwi Tami dengan NIM 2310661010. Jadi saya akan bertanya bagaimana penerapan hukum Pascal dalam konsep mekanika fluida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Hersita dengan NIM 2310661004 ingin bertanya di kelompok 3 bagaimana cara kerja pompa hidrolik dalam mentransmisikan tekanan dan menghasilkan gerakan mekanis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Dina. Apa dampak kehilangan tekanan heat loss pada kinerja sistem PDAM dan cara mengatasinya? Dampak heat loss yaitu yang pertama, penurunan efisiensi sistem. Heat loss menyebabkan tekanan air yang sampai ke konsumen menurun, terutama di wilayah jauh dari sumber air. Dampak yang kedua yaitu gangguan distribusi air. Aliran air bisa menjadi lambat atau bahkan berhenti di daerah tertentu. Dampak yang ketiga yaitu peningkatan konsumsi energi. Sistem pompa harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kehilangan tekanan. Yang keempat yaitu kerusakan infrastruktur. Heat loss yang signifikan dapat menyebabkan tekanan balik pada pipa, meningkatkan risiko kebocoran atau kerusakan pipa. Cara mengatasinya yaitu desain pipa yang efisien, menggunakan pipa dengan diameter yang sesuai dan material yang memiliki kekasaran rendah untuk mengurangi gesekan. Yang kedua yaitu pemeliharaan rutin. Lakukan pembersihan pipa secara berkala untuk mencegah sedimentasi dan penyumbatan. Yang ketiga yaitu pompa booster. Memasang pompa booster di titik-titik strategi untuk menambah tekanan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dari Resti. Soalnya itu penerapan hukum Pascal dalam konsep mekanika fluida. Jadi penerapan yang pertama yaitu sistem rem hidrolik, di mana tekanan pada pedal rem diteruskan oleh fluida ke piston rem menghasilkan gaya besar untuk menghentikan kendaraan. Yang kedua yaitu dongkrak hidrolik, di mana gaya kecil yang diberikan pada piston kecil diteruskan oleh fluida untuk mengangkat beban berat pada piston besar. Yang ketiga yaitu mesin pres hidrolik, di mana tekanan fluida digunakan untuk memanfaatkan material seperti logam atau plastik. Yang keempat yaitu pompa hidrolik. Fluida digunakan untuk mentransfer tekanan yang menghasilkan gerakan mekanis. Apakah dipahami? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Ida. Bagaimana cara kerja pompa hidrolik dalam mentransmisikan tekanan dan menghasilkan gerakan mekanis? Pompa hidrolik berfungsi untuk mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolik atau tekanan fluida. Nah, prinsip kerjanya yaitu pertama, masukkan energi mekanis. Kedua, peningkatan tekanan fluida. Yang keempat, distribusi tekanan. Dan yang keempat, gerakan mekanis. Keunggulan pompa hidrolik yaitu dapat menghasilkan gaya besar dengan input energi kecil. Yang kedua yaitu sangat efisien untuk aplikasi berat seperti alat berat, mesin industri dan sistem rem hidrolik. Apakah dapat dipahami? Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.